yang membuat orang-orang tuh datang ke sini lebih bisa. Jadi pembeda ya? Iya. Yang pertama dari kualitas buah, kita lebih segar pasti dari mereka karena kita termasuk masukkannya. Dan yang kedua rasa. Rasa itu pasti membedakan dengan yang lain. Karena kita yang pertama pakai gulanya gula murni dari cair. Yang kedua pengalaman kita berjualan sudah belasan tahun. Dagang jus buah bukan satu 2 tahun, sudah sampai hampir 12 tahun sampai hari ini. Dan yang ketiga kalau tadi rasa, terus buah. Yang ketiga pelayanan kita sama mahasiswa, kita ramah, sopan, kita mengucapkan setiap kali ada pekerjaan kita mengucapkan terima kasih. Itu sih pembedanya. Pelayanan juga tuh Kalau ada komposisi lain yang pengen samarin kalian ke Bapak, menurut Bapak itu bisa dibedakan apa? kalau saya sih beranggapan kembali lagi ya, kalau karena kan dulunya kalau saya itu waktu buka dua Halim ya, yang nyaingin saya ada 12 jus, tapi dia hilang sendirinya karena kan konsumen ini kan punya rasa sendiri ya, punya penilaian sendiri, punya apa ya, harus dibilang apa ya, punya perasaan ke ownernya ya. Mungkin kalau dia rasa nggak cocok, ya mungkin dia nggak ada penghasilan. Itu sih menurut saya. Terus gimana sih Pak biar semuanya itu bisa berjalan, kayak misalnya stok bahan, Iya. atau karyawan, atau gimana biar tetap pelayanannya itu tetap bagus gitu? Yang pertama supaya tetap berjalan ya. Yang paling kita nerapin SOP, standar operasional bekerja. Ini maupun saya pribadi, istri ataupun saya nanti punya karyawan, kita harus punya SOP. Ini yang pertama. Karena kan kalau SOP sudah kita pegang, otomatis nanti kita itu berjalan dengan sendirinya. Yang kedua tadi rasa, terus pelayanan. Terus kalau budgetnya apa? Biar pelayanannya tetap bagus gitu. Oh ya, ya itu sih Mbak, yang kembali lagi kamu tadi, dan sama pelayanan. Ini biar toko jus ini tuh tetap ramai dan nggak kalah sama yang lain, atau yang baru-baru itu biasanya ada strategi khusus atau enggak? Kalau saya sih ya supaya kalah dengan yang lain ya. Ya, supaya tetap disukai mahasiswa. Yang pertama pasti kita menyajikan itu produknya itu harus yang lebih dulu daripada mereka. Apa kita ada promo atau dengan pendekatan pelayanan dengan kualitas buah yang sesuai. Dan jusnya pun harus jadi berbeda gitu. Kalau mereka mungkin nggak berani kasih buah yang banyak, kita berani kasih buah yang banyak. So, jadi deh, kakaknya nggak pernah coba bisa ya? Nggak pernah. Apa bedanya dengan bisa yang lain? Dan lebih kental ya. Kalau itu biasanya masih alpukat. Ya, kalau Jumat. Kalau hari Jumat saya bagi-bagi cuma kita. Itu sih jadi pembeda kita sama orang lain. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari kami ya Pak. Ini terkait sama kegiatan buah Bapak sendiri. Kan di sini tuh banyak ya Pak yang mengelola bisnis buah gitu. Apa sih Pak yang bikin orang lain itu setia sama bisnis Bapak? Dan buat orang lain juga. Yang pastinya produk kita harus lebih unggul dari orang lain, pelayanan, terus kecepatan dalam membuat jus. Jadi nggak semua orang itu dia senang nunggu lama ya. Ada orang kan dia ingin nunggu. Kalau dalam jus itu kita kalau lambat tuh kan orang kadang-kadang beda lama sampai 10 menit sampai 15 menit. Kalau kita buat jus paling 1 menit nggak nyampe. Berarti lebih ke pelayanan ya? Iya, pelayanan. Terus produk yang kita sajikan itu lebih. Kan tadi Bapak bilang bahwa di sini tuh udah banyak banget saingannya gitu ya Pak ya. Nah, kalau di sini tuh untuk buat toko jus baru itu tuh mudah apa nggak sih? Kadang ngeliat banyaknya pesaing menurut Bapak. Kalau buat toko jus, sebenarnya
yang buat toko jus itu mudah sih sebenarnya Mbak. Kalau misalnya ada yang buka baru lagi, ya. Cuman kan yang sulit itu kan mencari customer sama mempertahankan produk kita. Jadi kalau kita jualan itu rasanya berubah-ubah Mbak, itu kan kita nggak konsisten tuh dalam apa menyajikan ke konsumen kan. Nah itu yang bisa membuat konsumen kita tuh beralih ke orang lain. Itu sih pelayanan juga kadang-kadang kan anak-anak muda ya zaman sekarang kalau kita nggak ramah ya dia kayaknya cenderung nggak balik lagi ya itu kayaknya. Ya. Kan di sini apa? Pertanyaan selanjutnya banyak mahasiswa nih Pak yang beli. Nah mereka itu melihat jus Bapak tuh dari harganya kayak murah atau pelayanan Bapak tadi ataukah buah-buahan Bapak yang segar itu. Jadi yang paling penting gitu, Yang paling penting itu pertama kali itu penampilan. apa namanya? Penampilan yang kita sajikan ke mahasiswa atau customer yang lain dari tampilan luar tempat. Nah, setelah orang itu ingin ngerasain jus kita, ada timbul ingin tahu kan, ada ingin tahu mereka coba sih saya coba jus. Nah, nanti setelah dari mereka nyoba jus, orang akan merasakan kan, oh ini jusnya enak, jusnya manis gitu kan. Nah baru coba. Selanjutnya kalau bahan-bahan minuman, buah-buahan biasanya Bapak ngambil dari mana? Terus harga dari pemasukan itu ngaruh nggak sih Pak ke harga jual di sini? Dari harga pemasukan. Pemasukan Oh iya, karena kan kita kan belinya di pasar tuh. Nah, maksudnya ngaruh ke pemasukan kita sih. Jadi ya, sama harga jualnya itu ngaruh nggak? Ke harga jual. iya ngaruh harga jual. Jadi kayak sekarang kan lagi pada murah ya, kayak mangga kan agak murah. Nanti dia kalau kita beli mangganya agak mahal, ya itu udah resiko kita penjual. Kita nggak mungkin ngurangin dari standar operasional kerja kita ngurangin jualnya nggak mungkin. Kayak alpukat apa yang mahal-mahal kita nggak mungkin, pasti kakinya standar segitu terus kita jaga konsumen kita. Jadi mentang-mentang kalau mangganya mahal kita kasih dikit, nah itu orang nggak beli lagi Mbak. Kalau tempat jus lain nurunin harga atau bikin promo, biasanya Bapak ngatasinnya gimana nih biar pelanggannya tetap setia beli di sini? Ya tetap dengan sesuai dengan standar operasional pekerjaan kita aja Pak. Nah, itu aja. Walaupun dia udah punya saing baru tetap kita teguh sama strategi Iya. kita ya Pak ya. Nah iya, saya kan dagang ini kalau di sini baru ya Pak ya, kalau hampir setahun lah dagang. Sekian ya Pak, makasih banget atas Iya. semua informasi dari Bapak Iya, Mbak. sekali.